Ya, udah terlihat ya, Dek ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya untuk materi kualifikasi dan validasi. Ini salah satu aspek di dalam CPOP yang cukup penting ya. Di mana di sini kita overview dulu ya terkait dengan peraturan atau regulasi yang terbaru. Nah, kualifikasi dan validasi ini merupakan aspek yang paling banyak direvisi pada CPOP 2018 dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu CPOP 2012 ya, terutama bagian validasi proses. Nah, intinya di dalam perubahan regulasi tersebut dalam validasi itu kalau di CPOP 2012 ini masih menekankan aspek di produksi dan pengawasan mutu. Cuman kalau di CPOP 2018 ini tidak hanya aspek tersebut produksi dan pengawasan mutu saja, namun sudah mencakup semua aspek sepanjang siklus hidup produk atau proses. Jadi ini yang di highlight di bawah ini ya, poin paling bawah, di mana ruang lingkup kualifikasi dan validasi tidak saja hanya di produksi dan pengawasan mutu, melainkan sepanjang siklus hidup produk atau prosesnya. Ini yang membedakan antara CPOP terbaru 2018 dengan CPOP 2012. Siklus produk itu apa ya? Ini yang menjadi pengembangan, transfer teknologi, manufaktur, komersialisasi, sampai produk tersebut mengalami declining dan dihentikan. Nah ini terus ya, proses ini diperhatikan ya, diperhatikan kualifikasinya juga validasinya. Nah di dalam CPOP 2018 ini menggunakan pendekatan manajemen risiko mutu ya, termasuk kajian cakupan dan luas dalam setiap pelaksanaan kegiatan kualifikasi dan validasinya. Nah, kalau di dalam CPOP 2012 ini masih melakukan validasi retrospektif ya, artinya produk-produk yang sudah beredar ya lama di pasar, sudah dilakukan proses yang cukup lama ya, itu validasi kembali ya. Namun untuk yang CPOP 2018 ini sudah tidak relevan, jadi tidak dianggap lagi ya sebagai pendekatan yang dapat diterima. Jadi artinya kalau sudah validasi itu ya sudah harus benar-benar pasti ya, tidak perlu dilakukan retrospektif kecuali memang ada perubahan, misalnya komposisinya berubah, alatnya yang digunakan berubah. Kalau nggak ada perubahan ya harus ya sudah valid ya, tidak perlu diulang-ulang terus. Nah ini definisinya ya terkait CPOP 2012 dan 2018 ya, perbedaannya di yang blok biru ini ya, birunya ini. Kalau di CPOP 2012 ini definisinya adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten. Nah, produksi dan pengawasan mutu ini di-highlight ya. Inilah yang membedakan dengan CPOP 2018, di mana di CPOP 2018 kita lihat definisinya adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan prinsip CPOP bahwa
prosedur, proses, material, kegiatan, atau sistem dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diharapkan. Jadi tidak fokus pada aspek produksi dan pengawasan, tapi semua ya, semua aspek yang termasuk dalam life cycle produk tadi. Nah, inilah yang membedakan definisi ya, jadi validasi antara CPOP 2012 dan 2018. Nah, validasi itu apa sih sebenarnya? Ini merupakan tindakan pembuktian. Nah, ini dibuktikan dalam sebuah dokumen, jadi harus ada dokumennya. Sebagus apapun pekerjaan, proses, kalau tidak ada dokumennya, ini maka tidak dianggap. Nah, kalau validasi itu seperti itu. Kemudian dengan cara yang sesuai, metodenya harus sesuai. Kemudian prosedur, proses, material, kegiatan atau sistem dan pengawasan objeknya ini harus jelas ya, mana yang melakukan validasi, prosedurnya, prosesnya, atau materialnya, atau kegiatannya, dan seterusnya. Kemudian senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus, sasaran atau targetnya. Jadi hasil yang dicapai itu harus konsisten dan bagus. Jadi, tidak boleh bagus sekali-kali bagus, besok jelek, enggak bisa. Kalau dalam validasi itu kalau buat obat, obatnya sesuai spek ya terus harus bagus terus. 100% memenuhi syarat terus dalam setiap prosesnya. Tidak boleh kalau sudah divalidasi ini tidak konsisten. Ya, kemarin bagus, sekarang baik, apa jelek, kayak gitu terus. Nah, ini berarti tidak tervalidasi. Ya kalau sekali-sekali ada kesalahan mungkin wajar ya, mungkin karena faktor manusiawi atau personal ya. Kalau dia tidak konsisten itu justru malah dipertanyakan apakah valid atau tidak. Nah, inilah tujuan dari kualifikasi dan validasi. Ini adalah yang pertama, merupakan bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan sepanjang siklus hidup produk dan proses. Kemudian mendokumentasikan setiap perubahan yang direncanakan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu dari produknya. Nah, ini tujuan kualifikasi dan validasi. Nah, inilah yang kita lihat ya, perbedaan dari CPOP 2012 dan CPOP 2018 ya. Nah, ini aspek-aspek di dalam validasi ya. Nah, kalau kita lihat di situ yang kelihatan sekali ya, itu adanya factory acceptance testing ya. Nanti kita lihat apa itu factory acceptance testing. Kemudian site acceptance testing ya. Kalau di CPOP 2012 itu tidak ada, belum ada belum ditentukan terkait dengan FAT dan SAT ini ya. Kemudian untuk perbedaan yang berikutnya yang kelihatan itu adanya spesifikasi kebutuhan pengguna. Jadi setiap pabrik ini punya kondisi yang berbeda-beda ya. Ya, ada yang produksinya tablet 1 juta per hari misalnya. Ada yang cuma berapa puluh ribu tablet per hari. Saja spek mesinnya juga berbeda. Kalau kita cuma produksi puluhan ribu tablet per hari ya saja butuh spek mesinnya tidak sama ya dengan yang mungkin jutaan per hari untuk produksinya. Ruangannya juga yang digunakan juga kondisinya juga luasnya beda, instalasi listriknya atau apanya juga mungkin
kekuatannya berbeda. Ini tergantung kebutuhan pengguna. Ya, walaupun kebutuhannya berbeda, speknya berbeda, teman kan dalam CPOB tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, minimal untuk spek-spek bangunan atau apa ya, untuk memfasilitasi ya tadi peralatan atau mesin. Nah, ya kalau yang lain kurang lebih sama ya. Ada perencanaan validasi, kemudian dokumentasi, termasuk dengan RIV itu adalah rencana induk validasi. Nah ini yang saya hanya ini kan ya, istilah-istilah ini nanti akan sering Anda temui ya dalam kalau Anda kerja di industri farmasi. Cuman ini kita belajar ya mengenal istilah-istilah seperti ini ya. Ya paling tidak kulitnya itu kita tahu dulu lah ya, tahu itu seperti apa secara prinsipnya, garis besarnya kita tahu, walaupun pada pelaksanaannya nanti tidak hanya dituntut Anda hafal ya terkait dengan CPOB atau ISO atau apapun yang terkait dengan sistem mutu, cuman bagaimana kita bisa memecahkan ya masalah-masalah ini. Nah, kemudian ada juga perbedaan ya juga di dalam validasi ini kalau yang CPOB 2012 ini ada validasi prospektif, konkuren, dan retrospektif. Itu bukan prospektif, ini salah ini ya, salah ketik ini. Nah ini ya, retrospektif. Kemudian kalau di CPOB yang terbaru, nah ini beda ya, ada validasi konkuren, proses tradisional, proses kontinu, pendekatan hibrida, verifikasi proses ongoing selama siklus hidup produk. Nanti kita lihat masing-masing ya. Kemudian ada validasi yang ada ini validasi pembersihan, validasi ulang, validasi metode analisis, pengambilan perubahan. Kalau di dalam CPOB 2018 ada yang baru ya, verifikasi transportasi, validasi pengemasan, kualifikasi sarana penunjang. Ini yang baru di CPOB 2018. Nah, ini kita lihat sedikit ya apa itu klausul-klausul yang baru ini. Nah, ini adalah macam-macam validasi ya, validasi di industri farmasi. Tadi ada validasi mesin, peralatan, kemudian sarana penunjang. Nah, validasi mesin, peralatan, dan sarana penunjang kita sebutnya kualifikasi. Jadi kualifikasi itu khusus untuk validasi mesin, peralatan, dan sarana penunjang. Kemudian ada validasi metode analisis dan transfer metode analisis. Kemudian ada validasi proses produksi, validasi pengemasan, proses pengemasan, validasi pembersihan, validasi sistem komputerisasi, verifikasi transportasi, dan ada validasi lain, misalnya media field validation itu untuk pembuatan steril ya, untuk uji analisisnya. Nah ini dari macam-macam validasi ini yang kira-kira ada ya yang mandatori ya atau wajib dilakukan oleh industri farmasi. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 7 ya. Jadi kurang lebih ada 6 ya. Itu ada validasi atau kualifikasi mesin, peralatan, produksi, dan sarana penunjang, kemudian validasi metode analisis, validasi proses produksi, validasi proses pengemasan, validasi pembersihan, dan verifikasi transportasi. Ini mandatori atau sifatnya wajib ya dilakukan di industri farmasi. Pertanyaan saya ya, tadi sudah bicara banyak ya terkait dengan validasi atau kualifikasi.
kalau di industri kecil obat tradisional atau industri kecil kosmetika itu kira-kira wajib nggak kayak gitu? Mandatori nggak kualifikasi dan validasi? Wajib nggak kira-kira? Tadi kita bicara industri farmasi ya, tapi kalau di industri kecil obat tradisional atau UKOT, usaha kecil obat tradisional, atau industri kosmetika ini wajib nggak? Ada yang punya pendapat? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut saya juga wajib divalidasi seperti yang industri seperti itu, yang buat obat herbal. Oke, wajib ya. Mungkin silakan yang lain, saya tunjuk aja namanya Nurohim. Nurohim ada ini. Nurohim Abdul Halim. Sudah? Enggak respon? Tamam Al-Maliki ada? Ada, Pak. Ya, gimana Dek? Wajib nggak kira-kira validasi kualifikasi ini di industri apa usaha kecil obat tradisional atau kosmetika? Wajib, Pak. Kenapa? Kira-kira? Karena kan kalau validasi itu buat kayak memastikan itu udah benar-benar apa ya? Udah benar-benar bisa dipakai begitu, Pak. Ya, terus kemudian ya, divalidasi. Ya, ya kita lihat ininya ya, kemampuan dan kondisinya ya. Jadi Badan POM selaku regulator ini melihat bahwa tidak semua kemampuan industri ini sama. Oleh karena itu yang besar itu memang yang produksinya banyak digunakan masyarakat, harus ini ya penggunaannya mungkin semacam ya. Nah ini wajib ya kalau untuk industri besar ya, industri farmasi terutama yang obat. Namun yang usaha kecil obat tradisional atau kosmetika ini BPOM ini membuat semacam tahapan. Jadi kalau tahapnya saat pertama gitu, misalnya CPOTB atau CPKB tahap 1 itu memang tidak spesifik mewajibkan atau menjadikan mandatori untuk kualifikasi dan validasi ini tidak dicek oleh Badan POM. Jadi kalaupun kita melakukan kualifikasi dan validasi ini lebih ke secara sederhana, misalnya timbangan itu harus dikalibrasi setiap setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi yang sederhana. Atau mungkin peralatan ya, peralatan ini dibersihkan atau dilakukan perawatan berapa bulan sekali gitu ya. Jadi ada tahapan ya, tahapan. Jadi tidak langsung full
semua aspek ini nanti disuruh memenuhi tuntutan tersebut. Cuman bagi yang masih tahapnya ini ya, tahap 1, industri yang masih masuk CPOTB atau CPKB tahap 1 ini nanti aspeknya mungkin banyak yang kebersihannya dulu, sanitasi, hygiene, dan dokumentasi ini yang diperhatikan. Nanti kalau kualifikasi, validasi, ada audit, kemudian apa lain-lain ini nanti bertahap. Ya maupun akan ke sana, cuman nanti bertahap, tidak dituntut harus memenuhi sempurna ya semua aspeknya. Kalaupun sudah dipenuhi akan lebih baik. Cuma kalau belum memenuhi ya perlu diperbaiki. Namun tetap mereka tetap boleh ya, tetap boleh untuk terus produksi. Jadi ini sesuai kondisi masing-masing. Makanya regulator memang tidak mengambil posisi dia itu saklek gitu ya, harus ini ya, harus memenuhi sama dengan yang sudah besar itu enggak. Yang kecil dibimbing dulu, ada pelatihan, pembimbingan secara teknis ya, nanti akan ke sana. Ya, ini untuk validasi ya. Macam-macamnya kita lihat dulu yang pertama, itu kualifikasi ya. Jadi kalau kita bicara mesin, peralatan, dan sarana penunjang ini tidak disebutkan validasi lah kadang ya, tapi kita sebutnya adalah kualifikasi. Ini khusus ini ya, khusus mesin, peralatan produksi, dan sarana penunjang. Nah, kualifikasi sendiri itu adalah kegiatan pembuktian, yaitu dokumentasi bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam proses atau sistem akan bekerja dengan kriteria yang diinginkan secara konsisten. Ya, yang di garis besar ya, itu yang bawah itu, yang di blok itu adalah kualifikasi merupakan first step atau langkah awal dari keseluruhan pelaksanaan validasi. Jadi ini sebelum Anda memvalidasi semua proses, tadi ada metode analisis, kemudian ada pembersihan, dan seterusnya tadi ya. Alat ini harus dilakukan kualifikasi dulu ya. Karena semua Anda melakukan validasi seterusnya itu menggunakan alat. Kalau alatnya enggak terkualifikasi ya sama aja, nanti validasi yang berikutnya juga tidak akan dianggap valid karena alatnya saja belum terkualifikasi. Jadi ini pertama ya, yang pertama untuk proses validasi kita sebut dengan kualifikasi, yaitu alatnya, mesin atau peralatan penunjang ini harus memenuhi kriteria yang diinginkan dan konsisten. Nah ini terdiri dari 4 tingkatan ya. Ya kita masuk masih ya, ini masih merujuk pada peraturan yang lama dulu ya. Dalam pembelajaran ini ada 4 tingkatan ya. CPOP 2012 itu menyebutkan ada desain, kemudian instalasi, operasional, dan performan kualifikasi. Jadi ada 4 tingkatan untuk kualifikasi ya. Ini berurutan ya, tidak terus acak ya pelaksanaannya, namun berurutan. Nah, kegiatan kualifikasi adalah mempertimbangkan semua tahap mulai dari pengembangan awal, spesifikasi kebutuhan pengguna, sampai pada akhir penggunaan peralatan, fasilitas, sarana penunjang atau sistem ya. Nah, ini yang sudah tidak berlaku di 2012 ya, CPOP 2012 ya, ada DG
desain, instalasi, operasional, performan. Nah ini di 2012 ya, CPP 2012 tidak berlaku, cuman yang berlaku sekarang rujuk pada peraturan terbaru CPP 2018 ini ada tambahan ya. Tambahan yaitu merupakan integrasi user requirement design specification atau URS, commissioning, kualifikasi dan validasi. Nah ini yang apa istilahnya qualification life cycle terbaru ya. Apa itu masing-masing ya kita lihat ya. Apa itu URS, kemudian commissioning testing yang ada FAT, SAT tadi ya. Kemudian ada kualifikasi dan validasi itu sendiri yang sama dengan CPW 2012. Nah, ini tahapannya ya. Tahapannya ini berurutan ya. Dari mulai yang pertama ini adalah URS itu ya, spesifikasi kebutuhan pengguna. SKP kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kualifikasi desain, kemudian ada FAT atau SAT. Kemudian KI ya, KI. Kemudian KU, kualifikasi operasional, kemudian kualifikasi kinerja dan kualifikasi ulang. Namun ini saya belum tahu ya, belum tahu apakah SKP dan FAT yang terbaru ini kan regulasi yang terbaru ya, ini apakah mandatori atau tidak sifatnya. Tapi yang saya tahu sebelumnya ini belum ya, belum mandatori untuk dilakukan. Jadi kalau Anda punya mesin atau peralatan di industri farmasi ini, kalau apakah perlu dilakukan ini ya, dokumen SKP ini tadi, kemudian juga ada dokumentasi FAT dan SAT. Kalaupun sudah dilakukan di industri farmasi tersebut, berarti kan sudah baik, berarti artinya dia mengikuti regulasi yang terbaru. Tapi kalau belum dilakukan, ya sepertinya memang masih sifatnya belum wajib atau belum mandatori dilakukan untuk validasi atau kualifikasi ini. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, kita lihat ya. Ini urut ya, tadi saya tekankan lagi kalau Anda melakukan tahapan kualifikasi ini urut ya. Di nomor 1, SKP atau URS ini tadi. Kemudian nomor 2-nya design qualification atau kualifikasi desain. Nomor 3-nya FAT atau SAT. Nomor 4-nya kualifikasi instalasi. Kemudian kualifikasi operasional atau operational qualification. Dan yang terakhir adalah kualifikasi dari kinerja. Ini urut ya, tidak boleh nanti Anda melakukan kualifikasi kinerja dulu tapi ini belum. Ya, nanti malah kebalik-balik. Ya, ini kita jelaskan ya masing-masing itu apa sih. Dari mulai terutama yang DG, IG, OK, dan PQ ya. Nah, ini kita lihat dulu ya definisi yang terbaru yang terkait dengan kualifikasi adalah SKP ini ya. Jadi ya, URS atau SKP itu adalah dokumen yang menguraikan semua kebutuhan fungsional dari suatu peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem yang diadakan. Nah, ini biasanya di industri farmasi dia ada skala prioritas ya alat tersebutnya. Harus ada atau sebaiknya atau baik bila ada. Jadi skala prioritas saya harus punya alat ini atau kalau alat ini harus sebaiknya ada atau baik bila ada. Jadi hukumnya beda ya, ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah gitu ya. Alat-alat yang dipunyai. Kemudian Factory Acceptance Test. Nah, ini apa itu tadi? FAT itu adalah inspeksi dan pengujian sistem statis dan atau dinamis atau komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi sistem peralatan yang dilakukan dan didokumentasikan di lokasi pemasok atau produsen. Jadi kita misalnya pesen alat untuk cetak tablet gitu ya misalnya. Kita cek dulu di pabrik pembuat
alat mesinnya itu, apakah di sana sudah dilakukan running ya, kemudian spek nggak kira-kira alatnya sesuai dengan yang kita inginkan nggak spesifikasi tersebut. Nah, ini kan spesifikasi kebutuhan pengguna. Jadi saya butuh alat mesin untuk cetak 50.000 tablet per jam. Tidak 1 juta tablet, tapi hanya 50.000. Jadi kita pesennya yang 50.000. Jangan sampai salah pesen ya, 50.000 dibuatkan yang 1 juta, kan nggak cukup, nanti mesinnya kegedean, gayanya kegedean, kita nggak punya masukkan lagi ya, harus bongkar-bongkar lagi atau nambah-nambah daya lagi ya, itu kan pemborosan ya. Jadi kita harus pastikan dulu ya apa yang kita butuhkan dan apa juga yang sudah ada di ready di sana, dan kita cek langsung ke lokasi produsennya. Ya, jadi misalnya Anda jadi manajer produksi, ya bisa aja jalan-jalan ke mana, misalnya ke Jerman, ke Italia, kemana ya, kalau kebutuhan alat yang dia mau dipesan oleh pabrik itu dari sana ya sekalian ya, atau ke Cina ya, sekarang banyak ya produk-produk mesin itu dari Cina. Nah, kita inspeksi dulu ya ke sana, lihat proses pembuatannya atau mungkin sudah jadi ya mesinnya, dan kita lakukan running ya di sana, apakah sesuai dengan yang kita inginkan sebelum dikirim istilahnya. Jangan sampai nanti kita nggak ngecek, kemudian dikirim, oh ternyata beda, nah, tidak sesuai yang kita inginkan, kan malah rugi. Atau kita cek dulu, oh ini bahan bakunya stainless steel kelas berapa, kan stainless steel ada kelas-kelasnya. Jangan sampai nanti waktu dikirim masih ditukar dengan stainless steel yang kelasnya lebih rendah misalnya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan ya, inspeksi. Kemudian ada SAT. SAT ini inspeksi atau pengujian dinamis dari sistem atau komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi sistem peralatan yang dilakukan dan didokumentasikan di lokasi pabrik. Jadi kita sudah sampai, yaitu alatnya itu tadi kita lakukan site acceptance test. Yang kemarin kita inspeksi langsung ke produsennya, kemudian oke, dikirim sampai di lokasi di pabrik kita, nah kita cek lagi. Itu namanya site acceptance test. Nah, ini contoh juga user requirement specification khususnya untuk ruangan ya, ini HVAC system. Jadi mungkin Anda suatu saat bekerja di industri farmasi, menangani ya bagian ini ya, bagian HVAC system ya, kita minta pada kontraktor ini untuk membuat desain ruangan atau ruangan yang dikondisikan itu seperti ini. Misalnya ini kelas A itu harus suhunya bisa dikontrol sekian sampai sekian, 15 sampai 25, kelembapan udaranya 45 sampai 55, tekanan bara, kemudian saringan efisiensinya sekian ya, 9,95%, pertukaran udara, pola aliran udara harus laminer misalnya untuk kelas A, dan seterusnya ya. Ini contoh aja ya. Jadi kita mendesain suatu ruangan, kemudian peralatan ininya HVAC sistemnya itu memenuhi ininya ya, spesifikasi yang kita inginkan. Ini khususnya untuk ruangan ya. Kalau mesin mungkin beda lagi ya. Mesin misalnya RPM-nya berapa atau flow rate-nya berapa. Nah, ini juga contoh ini ya, looping system ya, untuk aliran airnya ya, air
yang digunakan purified water atau water for injection. Nah, ini ada support sistemnya, parameter misalnya material pipanya apa ya, itu misalnya stainless steel 316 atau 304, ini harus sesuai ya di digunakan. Contoh ya, contoh untuk user URS ya, user requirement specification. Nah, kita masuk ke DQ ya, yang kualifikasi alat ini. Yang pertama itu design qualification. Yang itu tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau mesin atau peralatan bangunan yang akan atau dibangun dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPOB. Nah, ini sasaran targetnya ini adalah memastikan bahwa sistem atau pasang atau diinstal sesuai persyaratan CPOB yang berlaku, memastikan bahwa sistem atau peralatan yang akan dipasang atau diinstal memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemudahan operasional. Kita singkat HACOP, ya, Hazard and Operation Studies. Nah, memastikan bahwa sistem atau peralatan yang akan dipasang atau diinstal itu dilengkapi dengan modul desain gambar teknis dan spek produk secara lengkap. Ya, tadi kembali lagi, saya pesan alat atau pesan mesin ini nanti seperti apa guidance-nya, misalnya pesan mesin tablet tapi dari Cina gitu ya, semua petunjuknya bahasa Cina semua, tulisan-tulisannya kita nggak tahu. Operatornya juga ini ya, lulusan SMK gitu, nggak paham gitu ya bahasa-bahasa tersebut, nggak bisa menjalankan nanti ya, itu malah kita yang rugi ya. Jadi kita pastikan dulu ya, untuk mesin ini gampang nanti untuk dioperasikan dengan kompetensi operator yang kita punya ini, mereka gampang untuk mengoperasikan alatnya, bisa baca, tahu speknya gitu ya, gambar-gambar teknisnya juga mereka paham gitu ya, tidak terlalu rumit, sesuai dengan kompetensi mereka. Kalau memang kita butuh alatnya yang memang harus canggih ya, berarti kompetensi personelnya juga perlu ditingkatkan atau perlu kita hire ya, personel yang memang sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Nah, itulah desain qualification. Pastikan alat ini nanti bisa diinstal di tempat kita, mudah digunakan, tidak membingungkan bagi yang operatornya, kemudian kapasitasnya sesuai dengan kondisi pabrik kita. Jangan sampai pesan mesin sekian ribu watt misalnya, daya listriknya, padahal tempat kita nggak kuat itu, nah, malah jeglek nanti. Nah, ini perlu diperhatikan, atau harus jebol ruangan untuk masukkan alatnya saking gedenya ya, itu juga tidak sesuai dengan desain qualification-nya. Kemudian khusus untuk bangunan industri farmasi ada RIP. Ini apakah sekarang masih ada ya RIP ini? Saya kira sepertinya kemarin BPOM mulai tidak perlu ya untuk adanya RIP, rencana induk pembangunan. Jadi mungkin desain aja ya, desain atau denahnya cukup. Tapi saya nggak tahu ini kalau yang untuk industri farmasi apakah perlu RIP atau tidak. Nah, ini ya DQ ya, kita lewati aja. Nah, kemudian instalasi qualification. Nah, ini untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstal itu sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen yang telah ditetapkan. Ya. Nah, ini memastikan sasaran atau targetnya, memastikan bahwa sistem atau peralatan telah dipasang sesuai rencana desain. Memastikan bahwa bahan dan konstruksi peralatan telah sesuai dengan spesifikasi yang
telah ditentukan. Nah, ini tadi contohnya sudah kita desain ya, kira-kira nanti ini cukup lah untuk masuk ke ruangan kita, listriknya juga cukup ya, tapi kita pastikan juga instalasinya ini perlu bongkar-bongkar pipa enggak, atau ininya enggak, listriknya enggak gitu ya, juga perlu dipastikan. Kemudian memastikan ketersediaan perlengkapan pengawasan alat kontrol atau pemantauan monitor sesuai kegunaannya. Jadi alat tersebut itu ada panel kontrolnya enggak? Ini mesin ini bekerja sekian RPM, gitu ya. Kemudian panel-panel kontrol yang lain itu ada, atau mungkin pada suhu berapa ada kontrol suhunya, itu di situ tertera ada panel yang bisa mengawasi kerja mesinnya. Kemudian memastikan sistem atau peralatan aman dioperasikan, yang misalnya mesin cetak itu jangan sampai kita itu harus aman ya, di situ gampang ini ya apa, bisa orang lupa jarinya masuk malah kecetak. Nah, itu harus aman ya. Kemudian ada roda atau ada gear rantai gitu ya. Jangan sampai itu nanti kena orang, makanya harus ditutup ya. Nah, itu aman berarti alat. Nah, memastikan bahwa sistem penunjang listrik air udara telah tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Tadi yang saya jelaskan, memastikan bahwa kondisi instalasi dan sistem penunjang telah tersedia dan terpasang dengan benar. Ini adalah saran atau target dari IQ ya, Installation Qualification. Nah, ini ya. Nah, kalibrasi. Nah, ini kan Anda sering mendengar ya istilah dari kalibrasi ya. Kalibrasi kalau di lab itu alat lab ya, terutama untuk alat ukur. Misalnya timbangan, mungkin spektro, ada kalibrasinya. Nah, kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan dalam kondisi yang telah ditentukan yang menetapkan hubungan antara lain yang ditunjuk oleh alat ukur atau sistem pengukur atau nilai yang ditampilkan oleh suatu ukuran bahan dengan nilai suatu rujukan standar. Nah, batasan hasil harus telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini bedanya dengan kualifikasi adalah kalibrasi itu membandingkan hasil pengukuran alat ini dengan yang standar. Kalau timbangan itu kan ada anak timbang yang standar. Apakah timbangan kita itu mengukur sama dengan apa yang tertera pada anak timbang standar tersebut. Jadi itu kalibrasi itu membandingkan. Sedangkan kualifikasi itu membuktikan bahwa alat itu dipasang dengan benar, tempatnya benar gitu ya. Instalasi apa yang tadi yang menunjang itu juga sesuai gitu ya, itu kualifikasi itu membuktikan. Nah, kemudian yang beda yang kedua itu apa kira-kira bedanya kalibrasi dan kualifikasi dari frekuensi pelaksanaannya? Kira-kira apa bedanya kalibrasi dan kualifikasi dari frekuensi pelaksanaan? Ada yang mau punya pendapat? Izin menjawab Pak Fea. Silakan. Kalau menurut saya dalam frekuensi pelaksanaannya, menurut saya lebih banyak kalibrasi daripada kualifikasi. Soalnya kalau kalibrasi kan tujuannya untuk menjaga bahwa alat itu bisa reliable dalam setiap produksi. Ya, benar ya, Tunjung ya. Kalau yang namanya kalibrasi ini berkala ya. Kita lakukan kalibrasi itu berkala. Misalnya timbangan itu 6 bulan sekali, atau peralatan lain juga sama. Ya. Namun kalau kualifikasi itu kalau bisa sekali aja. Jangan tiap kali kita lakukan kualifikasi, ya sekali dilakukan kualifikasi saat itu alat diadakan.
kecuali memang ada perubahan ya. Kalau kualifikasi itu kalau ada perubahan, misalnya ada perubahan misalnya tadi ya tata letaknya atau mungkin kita punya apa penunjangnya itu berbeda gitu ya, itu bolehlah dilakukan kualifikasi ulang. Cuman kualifikasi itu kalau selama tidak ada perubahan ya dilakukan sekali saja. Kalau kalibrasi ya alatnya itu ya harus secara berkala dilakukan kalibrasi ya. Tidak boleh kalibrasi itu dilakukan sekali. Ya, misalnya baru beli kemudian kalibrasi, udah habis itu nggak dilakukan lagi. Nah itu salah ya. Jadi harus berkala. Kecuali yang kualifikasi kalau sudah dipasang, sudah diinstal di situ, ditempatkan di situ, tidak dirubah-rubah, tidak dipindah-pindah, ya udah terkualifikasi. Cukup sekali aja. Nah, kemudian operational qualification. Nah, itu adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spek yang diinginkan. Nah, ini misal contoh ya, tadi mesin yang ada putarannya ya, RPM, misalnya mesin pengaduk atau apa, putarannya 100 RPM ya, benar-benar operational qualification itu menunjukkan bahwa mesin itu bekerja 100 RPM per menit, ya, putaran per menit. Atau wadah itu 500 liter, ya benar-benar diisi air ya sampai 500 liter ya cukup. Gitu. Itu berarti operational qualification, itu sekali aja. Cuman misalnya tadi ada alat ukur, misalnya RPM atau ada suhu atau apa, yaitu ada kalibrasi. Nanti kalibrasi itu untuk memastikan bahwa pengukuran tersebut ininya ya apa tetap memenuhi persyaratan. Cuman kan kualifikasi itu adalah memastikan di awal dulu bahwa itu memang alat bisa bekerja pada spek yang diinginkan. Nah, kemudian memastikan langkah operasi ya, tata kerja berdasarkan petunjuk operasional telah sesuai dengan waktu dan peristiwa dalam operasi secara berurutan. Pada umumnya pelaksanaan dilakukan dengan plastik. Jadi untuk melakukan ujian ini apa operasi alat ini dengan bahan plasebo. Tahu ya bahan plasebo ya. Nah, ini contohnya operational qualification. Dan yang terakhir adalah PQ ya, performance qualification. Ini adalah menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang dengan cara menjalankan sistem sesuai dengan penggunaan. Misalnya ya, mesin untuk membuat sirup ya harus jadinya ya sirup, jangan sampai jadinya lotion atau bubur atau krim malah kebalik ya. Jadi memang dia bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kan sudah dicek lagi ya di operation OQ tadi ya sebelumnya tadi. Oh ini putarannya sesuai suhu yang digunakan, bisa disetting itu ternyata suhunya juga sesuai dan seterusnya misalnya. Nah sebenarnya PQ-nya itu adalah hasilnya. Hasilnya itu kita cek apakah memang sesuai yang diinginkan. Kalau pengen cetak tablet ya nanti jadinya tablet yang sesuai diinginkan, bukan malah jadi serbuk ya. Buat tablet malah jadinya serbuk misalnya. Nah kan itu. Nah ini kita ya PQ ya. Nah masih ada satu ya di pertemuan kali ini, yaitu validasi metode analisis. Nanti validasi proses dan apa nanti di pertemuan selanjutnya nanti ya. Nah, validasi metode analisis ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa semua metode analisis yang digunakan dalam pengujian maupun pengawasan mutu senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten. Jadi, cakupan untuk validasi metode analisis ini dilakukan
Untuk semua ya, metode analisis yang digunakan untuk pengawasan kegiatan produksi dilakukan dengan semua peralatan yang telah dikalibrasi dan diuji sesuai sistemnya. Makanya sebelum melakukan validasi analisis perlu melakukan kualifikasi tadi ya, alatnya. Kalau alatnya nggak terkualifikasi ya kita nggak bisa memvalidasi metode analisis. Kemudian pakai baku pembanding ya, sudah dilakukan, dibakukan dan disimpan tempat yang sesuai. Nah, ini jenis metode validasi analisis ya. Validasi metode analisis umumnya dilakukan terhadap 4 jenis. Yang pertama adalah identifikasi. Ya, ini identifikasi itu memastikan bahwa produk kita atau bahan obat kita itu sesuai. Kalau uji identifikasi paracetamol ya berarti yang teridentifikasi itu paracetamol bukan bahan yang lain. Kemudian uji kuantitatif kandungan impuritas. Impuritasnya apa? Ada yang tahu impuritas? Masih ingat impuritas apa itu? Zat pengotor bukan, Pak? Ya, pengotor, benar ya. Pengotornya. Dan ada batas ya, batas pengotornya, batas impuritasnya. Dan yang keempat yang penting juga adalah kuantitatif zat aktifnya ya, zat aktif dalam sampel bahan aktif obat atau komponen tertentu dalam obat. Jadi, ini yang sama mungkin kita kalau penelitian kadang ingin ujinya tidak hanya zat aktif namun zat tambahannya kita uji. Nah, kalau di industri ya empatin dulu ya yang diutamakan. Nah, misalnya metode analisis yang lain seperti uji disolusi, uji penentuan ukuran partikel, ini hendaklah divalidasi juga. Tapi ini bukan mandatori, istilahnya tidak sifatnya wajib ya. Jadi kalau Anda melakukan ya itu lebih baik. Nah, tadi kita bicara metode validasi, metode analisis sebenarnya itu apa sih? Nah, ini agak rumit anunya ya, pengertiannya seperti validasi metode analisis itu sebenarnya apa sih kita melakukan validasi metode analisis? Nah, ini ada kalimat yang harus dipahami secara ini ya, seksama ya, yaitu menguji cara kita menguji dengan menguji parameter uji. Bingung nggak ya? Menguji cara kita menguji dengan menguji parameter uji. Jadi misalnya ya contoh ada SOP. SOP mengukur pH. Mengukur pH suatu bahan. Nah, bahan ini Anda mau ukur pH-nya, ada SOP-nya, mulai dari preparasi bahannya, ditambahkan apa, campur apa, kemudian diapakan, di vortex atau di apa, kemudian cara menggunakan pH meternya, itu ada SOP-nya. Nah, validasi metode analisis ini adalah memastikan bahwa cara SOP-nya itu benar. Langkah-langkah yang Anda lakukan itu benar. Ada nggak kira-kira langkah ini yang salah, yang menyebabkan seandainya ini dilakukan, maka menyebabkan hasil ujinya itu tidak valid. Misalnya ada satu SOP, satu langkah yang misalnya harusnya tidak dicampur dengan ini, tapi dicampur dengan bahan yang lain. Ini tidak sesuai dengan referensi misalnya. Nah, itu harus dilakukan ulang ya, ditinjau ulang. Itu validasi metode analisis itu intinya adalah ngecek, menguji cara kita itu melakukan analisis. Nah, yang diuji adalah parameter uji. Parameter ujinya itu ya apa saja, misalnya kalau parameter ujinya itu kadar ya yang diuji kadarnya. Tadi pH ya diuji pH-nya. Itu kita uji benar apakah konsisten dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dengan
kondisi lab yang berbeda dengan metode ini tuh sama hasilnya. Nah ini validasi metode analisis, paham ya dia? Jadi yang kita lihat adalah langkah atau prosedurnya dalam analisisnya itu yang kita validasi. Adakah di dalam prosedur analisis itu ada yang tidak sesuai atau enggak? Kalau mau sesuai ya berarti kita bisa tetapkan bahwa itu valid. Ya. Nah, di dalam validasi metode analisis ini ada proses yang namanya verifikasi dan validasi. Jadi ada dua ya. Bisa hanya sebagai verifikasi saja, ataupun kita melakukan validasi, artinya lebih banyak yang dilakukan. Nah ini contoh yang pertama itu adalah metode analisis adopsi, berarti kita melakukan uji yang sudah ada di kompendia ya. Misalnya ada obat dengan dosis bahan aktif tunggal, nah kita lakukan uji sesuai dengan yang ada di kompendia, jadi FI, USP, PP, dan seterusnya. Nah kita hanya uji akurasi dan presisinya saja, yaitu disebut sebagai verifikasi. Misalnya tablet paracetamol, isinya cuma paracetamol, diuji pakai prosedur yang ada di FI atau USP. Nah, kita hanya melakukan akurasi dan presisi sesuai hasilnya. Itu metode analisa modifikasi atau eksplorasi. Artinya prosedur sebelumnya belum ada. Itu biasanya untuk formula yang mengandung lebih dari satu bahan aktif. Misalnya Anda buat sirup obat batuk yang bahan aktifnya banyak, bahan ada 3 atau berapa ya. Nah, dari bahan aktif tersebut, campuran tersebut itu kan belum ada produk atau di kompendia itu yang menjelaskan kalau bahan ini dicampur dengan ini nanti analisisnya gimana, kan nggak ada. Hanya mereka hanya analisis tunggalnya aja. Kalau ada campurannya, bahan aktifnya kan nggak ada. Metode analisisnya sudah lah, kita lakukan modifikasi atau eksplorasi itu namanya. Nah, dengan metode analisis yang kita lakukan, kita misalnya ada pemisahan dulu dari bahan A, bahan B, bahan C tadi dipisahkan dengan cara apa, kemudian nanti masing-masing baru diuji berapa kadarnya berapa gitu ya. Nah, itu maka perlu semua hal ya, ada spesifitas atau selektivitas, ada uji linearitas, akurasi, presisi, LOD, LOQ, dan robustness. Ya, itu namanya validasi, benar-benar validasi karena kita melakukan prosedur yang benar-benar belum ada. Kita melakukan prosedur yang baru, menemukan suatu masalah di mana formula kita itu yang terdiri dari banyak campuran itu belum ada referensinya. Ya sudah ada referensinya, tapi namun itu untuk analisis zat tunggalnya. Kalau dicampur-campur kan belum ada ya. Kita coba buat protap itu. Nah, nanti protapnya kita validasi. Nah ini contoh ya parameter validasi untuk identifikasi, puritas, dan juga penetapan kadar. Kita nanti Anda bisa baca sendiri. Ini contoh sedikit ya. Metode analisa ya, metode analisa untuk meter validasi, metode analisa untuk ini ya, spesifitas dan selektivitas. Kalau Anda pernah belajar ilmu analisis, sebenarnya sudah ini ada ya, sudah pernah mendapatkan ya ininya ya, teori ini ya, spesifitas atau selektivitas. Ini contoh aja ya, saya kasih contoh aja ini bagaimana kita bisa melakukan pemisahan dari dua bahan aktif yang mungkin kita gunakan di suatu formula obat. Nah, ini kita lakukan dengan HPLC misalnya, dengan massa gerak tertentu, ternyata bisa memisah dengan sempurna ya. Ini ada kriteria misalnya RS-nya 1,2 sampai 1,5. Atau yang untuk kalau kita ujinya pakai spektro, jarak dua puncaknya ya minimal 10 nanometer ya.
Nah, ini kita lihat ya, yang kiri itu bisa selektif ya, metode ujinya. Nah, yang kanan ternyata tidak selektif, masih ngumpul ya isi peaknya ya. Nah, berarti kita bisa bahwa yang kanan atau yang kiri memenuhi spesifitas atau selektivitas ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada linearitas. Nah, linearitas ini kemampuan untuk metode analisa untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analitik. Itu ada penelitian atau belajar kimia analisis kan sudah tahu ya, buat kurva baku ya, kurva bakunya ini harus memenuhi linearitas minimal ya, misalnya koefisien korelasinya sekian 0,98 atau bahkan bisa lebih, dan minimum digunakan 5 sampel ya, gunakannya 5 sampel, 5 titik lah minimal. Kemudian akurasi. Nah, akurasi ini adalah kemampuan suatu metode analisis untuk memperoleh nilai yang sebenarnya, ketepatan pengukuran. Nah, akurasi dinyatakan sebagai persentase atau perolehan kembali. Jadi itu ada persen recovery. Kalau Anda masih ingat, di persen recovery itu adalah menyatakan kadar terukur dibagi kadar sebenarnya dikali 100%. Jadi kalau Anda ngukur ternyata ketemunya sekian, ini ada zat aktif, paracetamolnya sekian, gitu ya, paracetamol 500 dalam ini ya, dalam tablet itu ada 500 mg pasti. Kemudian Anda ukur, ternyata hasilnya 490. Nah, berarti persen rekursinya adalah 490 per 500 kali 100%. Nah, itu contoh recovery. Namun kalau nggak tahu ya, nanti bisa pakai spike ya, atau adisi. Ini contoh metode placebo kalau kita tentukan jumlah zat aktifnya itu berapa. Cuman kalau tidak tahu bahan tambahnya berapa, zat aktifnya berapa, jadi hanya sekedar keterangan aja. Ini kita pakai ini ya, metode spike ini, adisi ini ya. Nah, nanti Anda bisa belajar ya, ini terkait dengan kimia analisis ya, ini saya refresh aja ya materi kemarin, materi yang sudah Anda dapatkan. Intinya adalah validasi metode analisis ini adalah melakukan pembuktian ya, bahwa metode analisis yang kita tetapkan, kita gunakan ini memenuhi kriteria valid tadi ya, dari sisi selektivitas, spesifitas, linearitas, kemudian ada LOD, LOQ, akurasi, presisi, dan robustness. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ada presisi ya, intermediate, ada repeatability. Ini kalau repeatability masih ingat ya, dilakukan pada orang yang sama, waktu yang mungkin tidak tidak berjauhan, mungkin harinya berdekatan, labnya sama, alatnya sama. Kalau lintar presisi ini mungkin 2 orang yang berbeda, ada waktu yang berbeda, alatnya juga mungkin berbeda. Kalau reproducibility, nah itu labnya beda, orangnya beda, dan semuanya beda. Dengan metode analisis yang sama ini bisa menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Nah, ini ya, ada LOD, LOQ ya, limit of detection, ini jumlah yang bisa dideteksi secara kualitatif. Ada LOQ ya, LOQ itu yang bisa dilakukan dideteksi secara akurat dan presisi. Kalau LOD ini bisa dideteksi kuantitatif, cuman belum bisa dibuktikan akurasi dan presisinya. Tapi kalau LOQ itu sudah dibuktikan akurasi dan presisinya. Kemudian ada robustness. Robustness ini adalah
bahwa metode analisis ini ada variasi kecil itu tidak berpengaruh. Misalnya dalam HPLC itu ada variasi pH pas segera, ada suhu, ada variasi konsentrasi buffer misalnya, tapi ada variasi kecil yang mungkin tidak kita lakukan pengontrolan, itu hasilnya tadi tetap tidak berpengaruh signifikan, tetap hasilnya akurat dan presisi misalnya. Itu robustness. Nah, ini parameter-parameter validasi metode analisis. Jadi yang kita lakukan pengujian tadi, parameter ujinya itu tadi. Nah, ini saya kira itu ya untuk kriteria keberterimaan. Ini adalah seluruh parameter uji. Jadi memenuhi spesifitas, selektivitas, linearitas, dan seterusnya, dan tidak ada perbedaan bermakna antar analis atau antar dosis yang diuji. Jadi orangnya beda, tetap sama hasilnya, yang melakukan beda, mungkin labnya yang digunakan beda, hasilnya tetap sama, ya selektif, ya spesifik, ya linear, ya akurat, presisi, dan seterusnya. Nah, itulah berarti metode analisis yang kita tetapkan itu telah tervalidasi. Ya, mungkin itu ya untuk kualifikasi dan validasi yang bagian pertama. Ini sudah jam 9. Ya, kita cukupkan dulu ya untuk yang kualifikasi validasi yang pertama. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita pasti ada validasi proses, dan ada pembersihan, dan transportasi, dan seterusnya. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya. Ya, jangan lupa untuk absensi di OJW. Ya, ini untuk hari ini saya nggak ngasih tugas, nanti minggu depan aja ya. Kalau memang tidak ada yang didiskusikan untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita cukupkan dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.